Pagi itu langit begitu cerah. Perlahan sang mentari mulai menghangati bumi. Seiring merangkak naiknya matahari, warga mulai disibukkan dengan aktivitas yang menjadi rutinitas sehari-hari. Ada yang mengantar anak ke sekolah, ada juga yang menjemur ikan asin. Setelah 30 menit menempuh perjalanan dari pusat kota Palangkaraya, akhirnya tiba di depan kantor Kelurahan Kamelo. Tepat di seberangnya terdapat dermaga. Orang menyebutnya dermaga kanal. Kami dari Kalteng Pos akan meninjau kegiatan belajar mengajar yang ada di Sekolah Satu Atap Kelurahan Kamelo Baru. Bagaimana kegiatan belajar mengajar di sana di tengah genangan banjir. Kami pun bertolak dari kanal menuju sekolah. Jaraknya sekitar 4 hingga 5 km atau sekitar 20 menit perjalanan. Kelurahan ini terbagi menjadi 3 bagian wilayah. Pertama di kanal, kedua dan ketiga ada di sisi kanan Sungai Kahayan. Setelah beberapa menit perjalanan, terlihat jembatan yang tergenang banjir. Jembatan itu merupakan penghubung jalur darat dari kanal menuju sekolah. Namun jika turun hujan atau musim banjir, jalur darat ini tak bisa diakses. Di bantaran sungai itu ada 3 lembaga pendidikan. SDN 1 Kamelo Baru, SMP 1 Atap 3 Palangkaraya, dan SMA Negeri 8 Palangkaraya. Kegiatan belajar mengajar sebenarnya sih bisa berjalan dengan baik untuk sementara ini. Karena anak-anak juga dari masyarakat setempat yang sudah biasa dengan banjir ya. Cuman kendala itu mungkin dari kebersihan aja ya, kebersihan, kesehatan. Kalau banjir itu kan air bersihnya jadi tercemar gitu ya Mas ya. Jadi anak-anak juga nggak bisa mendapatkan fasilitas air bersih ya, untuk kegiatan-kegiatan mereka, cuci tangan dan lain-lain. Karena airnya kan kita ambil dari air sumur kan. Beginilah kondisi sekolah. Ya, kita sudah sampai di Sekolah Satu Atap Kamelo Baru. Seperti yang kita lihat sekarang ya, kondisi sekolah sedang terjadi banjir. Halaman-halaman tempat anak-anak biasanya upacara, biasanya beraktivitas, itu tergenang air. Nah, transportasi berupa kelotok parkir rapi di depan kelas-kelas anak-anak ini. Nah, mereka langsung menggunakan transportasi kelotok ke sekolah dan parkirkan di depan sekolah mereka langsung. Perahu-perahu yang berjejer menjadi saksi perjuangan para guru dan peserta didik. Tak berselang lama, para guru tiba dengan menumpang perahu milik sekolah. Lihat, guru-guru sudah sampai di sekolah. Keadaan banjir memaksa mereka untuk menaikkan perahu dan menghambat proses belajar mengajar juga karena jarak yang ditempuh tidak secepat melalui jalur darat. Informasinya, mereka tetap mengeluarkan biaya untuk membeli bahan bakar. Terkadang, warga pun patungan untuk membantu. Jika sudah dilanda banjir, peserta didik biasanya diantar ke sekolah oleh orang tuanya. Namun, tak sedikit pula yang menumpangi perahu sekolah. Sekali berangkat, hanya bisa ditumpangi 4-5 murid. Majid, Harun, dan Anwar, dan Fikri. Kalau ada pakai naik apa? Naik jukung. Oh, sama sendiri apa sama teman-teman? Sama teman. Sama teman. Yang bawa jukungnya siapa? Adek sendiri apa orang tua atau bagaimana yang ngantar gitu? Yang ngantar tuh
sama teman-teman. Sama teman-teman ya. Rumahnya jauh nggak dari sekolah? Lumayan. Lumayan ya. Berapa lama Ade dari rumah Ade mencapai ke sekolahan? Kayaknya 25 menit. 25 menit. Namun, mereka tak pernah mengeluh dengan kondisi ini. Mungkin sudah terbiasa tiap tahun terjadi banjir. Menurut hasil wawancara dari beberapa masyarakat, termasuk anak-anak sekolah dan beberapa guru, banjir yang melanda lingkungan sekolah satu atap ini sudah terjadi sejak seminggu yang lalu. Intensitas hujan yang berkepanjangan serta luapan dari Sungai Kahayan membuat lingkungan sekolah ini tergenang banjir. Kendati banjir melanda sekolah satu atap ini, siswa dari SD sampai SMA tetap semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah. Kalau bapak ini ya nyuruh, nah itu ya dihilangkan kebiasaannya seperti itu ya. Mukul dari sini keluarnya di sini sebelum melewati bendera. Basah-basah nih. Ini sepertinya beberapa siswa sedang beristirahat dari belajar mengajar ya. Nah, mereka menuju ke kantin yang letaknya di sebelah sekolah dan terhalang banjir. Mereka menggunakan perahu kecil yang mereka parkirkan di depan kelas mereka untuk sampai ke sana. Setelah sekolah pulang, mereka menceburkan diri di genangan air untuk bermain bersama ya, mandi bareng. Keterbatasan akses maupun transportasi tidak menjadi alasan bagi mereka untuk malas ke sekolah. Semangat dan perjuangan mereka dalam menuntut ilmu untuk menggapai pendidikan yang lebih tinggi sungguh menginspirasi. Mereka meskipun dilanda banjir lingkungan sekolah mereka, dari siswa maupun dari guru telah mempersiapkan strategi agar mereka tetap bisa belajar melalui berbagai cara, seperti contohnya mempersiapkan kelompok kecil untuk mereka berangkat, juga antusiasme dari anak-anak dari siswa untuk mengikuti belajar mengajar, serta niat dari guru untuk tetap menuju ke sekolah meskipun banjir menggenangi sekolah mereka. Dari Kamera Baru, Kateng Pos melaporkan.